warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pertemuan pada kali ini kita masih bisa melaksanakan perkuliahan dengan materi populasi dan sampel dalam mata kuliah statistik pendidikan. Dan tak lupa pula, salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak selawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 mata kuliah statistik pendidikan. Pertama-tama yang kami hormati Ibu dosen pengampu, Bu Rabiah Afifah Daulay MPD, dan yang kami banggakan mahasiswa-mahasiswi Tadris Biologi 4 yang sedang menonton video kali ini. Nah, adapun di sini kami dari kelompok 6, kami akan menyampaikan materi mengenai populasi dan sampel dalam penelitian. Adapun saya Aldi Suendra sebagai moderator dan pemateri, kemudian rekan saya ada Mamta Humairoh, kemudian ada Ambarwati, Iin Pratiwi, Puja Hujaibah, dan Sarah Hulu. Nah, baiklah, langsung saja kita akan penyampaian materi. Materi pertama mengenai definisi populasi dan sampel. Namun, sebelum itu saya akan menyampaikan beberapa pengantar dalam slide PPT, di mana lanjutin. Nah, di mana dalam materi kali ini, tekan aja next in. Sudah nampak? Lagi in. Itu dia satu-satu sampai keluar semua. Oke, dah. Nah, jadi dalam materi ini kami akan membahas mengenai 4 materi. Yang pertama itu definisi populasi dan sampel. Kemudian yang kedua mengenai teknik sampling dan bagaimana prosedur pengambilan sampling. Kemudian yang ketiga bagaimana cara menentukan ukuran sampel dan contohnya. Dan yang terakhir itu mengenai desain penelitian eksperimen. Nah, lanjut. Next in. Nah, baiklah, teman-teman dapat lihat di slide PPT yang sudah ditampilkan. Yang pertama, apa yang harus dilakukan jika kamu sedang meneliti data hasil belajar siswa, namun memiliki jumlah siswa yang banyak. Dalam arti ketika kita melakukan penelitian, jumlah populasi apa yang harus kita lakukan? Banyak itu mengenai memiliki populasi yang besar, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan sampling atau mengambil sampel penelitian. Nah, bagaimana cara kita menentukan ukuran sampel, bagaimana cara kita mengambil sampel, itu akan kita bahas dalam materi kali ini. Nah, langsung saja materi pertama mengenai definisi populasi dan sampel akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Iin Pratiwi. Saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari sampel. Nah, adapun pengertian dari populasi dan sampel yaitu seperti yang tertera pada PPT, teman-teman lihat bahwasanya itu pengertian populasi itu ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Nah, misalnya, Anda akan melakukan penelitian di sekolah X, maka sekolah X ini merupakan populasi. Sekolah X mempunyai sejumlah orang atau subjek dan objek yang lain. Nah, hal ini berarti populasi dalam arti jumlah atau kuantitas. Tetapi, sekolah X juga mempunyai karakteristik orang-orangnya,
Misalnya motivasi kerjanya, disiplin kerjanya, kepemimpinannya, iklim organisasinya, dan lain-lain. Nah, tata ruang kelasnya, lulusan yang dihasilkan, dan lain-lain. Nah, namun satu orang pun dapat digunakan sebagai populasi. Karena satu orang ini mempunyai berbagai karakteristik, misalnya gaya bicaranya, disiplin pribadinya, hobinya, cara bergaulnya, kepemimpinannya, dan banyak laginya. Terus misalnya kita akan melakukan penelitian tentang kepemimpinan Presiden Y, maka kepemimpinan itu merupakan sampel dari semua karakteristik yang dimiliki Presiden Y tersebut. Lalu misalnya kita meneliti dalam bidang kedokteran. Nah, satu orang sering bertindak sebagai populasi. Darah yang ada pada setiap orang adalah populasi. Kalau akan diperiksa, cukup ambil sebagian darah yang berupa sampel. Nah, data yang diteliti dari sampel tersebut selanjutnya diberlakukan ke seluruh darah yang dimiliki orang tersebut. Nah, di samping itu, populasi ini menurut S. Marjono, populasi itu seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Nah, jadi populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya. Jika manusia memberikan suatu data, maka banyak atau ukuran populasi akan sama banyak dengan ukuran manusia. Nah, lanjut kepada pengertian dari sampel. Nah, sampel itu berasal dari bahasa Inggris atau sampel, yang artinya contoh. Nah, comotan atau mencomot, yaitu mengambil sebagian saja dari yang banyak. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan yang banyak itu adalah populasi. Dalam suatu penelitian, tidaklah selalu perlu untuk meneliti semua individu dalam populasi, karena akan memakan banyak waktu. Lanjut kepada manfaat sampel atau penelitian. Nah, terdapat manfaat dalam sampel, yaitu yang pertama ada dapat menghemat biaya, tenaga, pikiran, dan waktu peneliti. Yang kedua itu ada data lebih cepat diperoleh. Yang ketiga ada data lebih cepat dapat menghasilkan gambaran yang representatif dan dari populasi. Yang keempat ada dapat menentukan presisi dari hasil penelitian. Presisi adalah ketetapan yang ditentukan oleh perbedaan hasil yang diperoleh. Terus yang kelima ada sederhana sehingga mudah dilaksanakan. Yang terakhir dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya serendah-rendahnya. Mungkin segitu saja materi dari pengertian populasi dan sampel. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya In Pratiwi yang sudah menjelaskan mengenai definisi populasi dan sampel. Nah, selanjutnya mengenai manfaat sampel dan teknik sampling, bagian probability sampling akan dijelaskan oleh rekan saya, di mana bagian teknik sampling terdiri dari probability sampling sama non-probability. Nah, untuk bagian manfaat dan teknik sampling ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Mamta Humayro. Kepada rekan saya, Mamta, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai teknik sampling. Nah, teknik sampling ini adalah teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan, yaitu probability sampling atau sampling acak, kemudian ada non-probability sampling atau sampling tidak acak. Nah, probability sampling ini meliputi simple random sampling, kemudian proportionate stratified random sampling, yang ketiga disproportionate stratified random sampling, dan yang keempat area atau cluster sampling. Pada non-probability sampling meliputi sampling sistematis, sampling kuota, sampling incidental, kemudian purposive sampling, kemudian sampling jenuh, dan snowball sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.
probability sampling itu tadi yang pertama meliputi sampel random sampling, yaitu dikatakan simple atau sederhana dikarenakan pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan bantuan komputer seperti SPSS atau nomor. Kemudian, proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Yang ketiga, disproportionate stratified random sampling, yaitu teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Kemudian, cluster sampling atau area sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misalnya, penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Teknik sampling daerah ini sering digunakan melalui dua tahap, yaitu tahap pertama menentukan sampel daerah, dan tahap berikutnya menentukan orang-orang yang ada pada daerah itu secara sampling juga. Contohnya, sebuah evaluasi tentang tingkat kesehatan siswa SMA akan melibatkan seluruh SMA di Indonesia. Ada 33 provinsi, maka Indonesia sehingga dapat dibagi menjadi 33 klaster. Misal, akan diambil sebanyak 7 klaster, maka dipilih secara acak 7 provinsi dari 33 provinsi. Semua SMA yang berasal dari 7 provinsi tersebut merupakan sampel. Kemudian, non-probability sampling. Non-probability sampling itu adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Yang pertama itu ada sampling sistematis. Sampling sistematis itu adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut, seperti yang sudah tertera pada gambar. Kemudian sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Prosedurnya yaitu dibagi dalam strata yang relevan, proporsi tiap strata diperkirakan, kemudian expert judgment. Kemudian sampling insidental. Sampling insidental ini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui, itu cocok sebagai sumber data. Kemudian ada sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Kemudian ada sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau peneliti yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Kemudian snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya, Mamta Humayroh, yang telah menjelaskan materi mengenai teknik sampling yang digunakan dalam penelitian. Baiklah, materi selanjutnya mengenai prosedur pengambilan sampel. Bagaimana cara kita mengambil sampling akan dijelaskan oleh rekan saya, Sarah Hulu. Kepada Sarah Hulu, saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur dalam pengambilan sampel. Nah,
Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam pengambilan sampel dari populasi, diantaranya yang pertama, menentukan tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian adalah suatu langkah pokok bagi suatu penelitian karena tujuan penelitian tersebut merupakan arah untuk elemen-elemen yang lain dari penelitian. Nah, demikian pula dalam menentukan sampel, tergantung pula pada tujuan penelitian. Oleh sebab itu, langkah pertama dalam pengambilan sampel dari populasi adalah menentukan tujuan penelitian. Berikutnya, yang kedua yaitu menentukan populasi penelitian. Telah disebutkan bahwa anggota populasi di dalam penelitian tersebut harus dibatasi secara jelas. Oleh sebab itu, sebelum sampel ditentukan, harus ditentukan dengan jelas kriteria atau batasan populasinya. Dengan demikian, maka akan menjamin pengambilan sampel secara tepat. Kemudian yang ketiga, menentukan jenis data yang diperlukan. Nah, jenis data yang akan dikumpulkan dari suatu penelitian harus dirumuskan secara jelas. Apabila jenis data yang akan dikumpulkan telah dirumuskan secara jelas, maka dapat dengan mudah ditentukan dari mana data tersebut diperoleh atau ditentukan sumber datanya. Selanjutnya yang keempat, menentukan teknik sampling. Nah, penentuan teknik sampling yang akan digunakan dalam pengambilan sampel dengan sendirinya akan tergantung dari tujuan penelitian dari sifat populasi. Nah, selanjutnya yang kelima, menentukan besarnya sampel atau sample size. Nah, meskipun besar atau kecilnya sampel belum menjamin representatifnya atau tidaknya suatu sampel, tetapi penentuan besar dapat merupakan langkah penting dalam pengambilan sampel. Secara statistik, penentuan besarnya sampel ini akan tergantung pada jenis dan besarnya populasi. Penentuan besarnya sampel ini akan dibicarakan di dalam bagian lain. Nah, yang keenam, menentukan unit sampel yang diperlukan sebelum menentukan sampel yang diperlukan. Terlebih dahulu akan ditentukan unit-unit yang menjadi anggota populasi. Hal ini akan memudahkan dalam menentukan unit yang mana akan disampel. Nah, yang terakhir, yaitu yang ketujuh, memilih sampel apabila karakteristik populasi sudah ditentukan dengan jelas, maka kita dapat dengan mudah memilih sampel sesuai dengan karakteristik populasi tersebut. Dalam memilih sampel dari populasi ini, dengan sendirinya berdasarkan teknik-teknik pengambilan sampel. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Sarah Hulu yang telah menjelaskan mengenai prosedur pengambilan sampel. Nah, ada pun sedikit tambahan dari saya mengenai pengambilan sampel, yaitu di mana ketika kita ingin mengambil sampel, hendaknya sampel yang kita ambil itu bersifat representatif, di mana representatif ini artinya mampu mewakili dari seluruh populasi yang kita teliti. Nah, bagaimana jika sampel yang kita teliti itu tidak representatif? Nah, seperti yang disampaikan dalam data yang kita sampaikan atau sampel yang kita teliti ibaratkan sebagai orang buta, di mana kita kesulitan mencari kesimpulan dari sampel yang kita teliti. Nah, itu saja tambahan dari saya dari moderator. Baiklah, lanjut. Sebagaimana yang tertampil dalam slide PowerPoint dalam video ini. Nah, yang pertama itu menentukan ukuran sampel. Seperti yang kita ketahui bahwasanya jumlah anggota sampel itu sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah sampel itu diharapkan 100% mewakili populasi. Nah, adalah sama dengan jumlah anggota populasi itu sendiri. Makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil dan sebaliknya. Makin kecil taraf kesalahan, maka makin besar sampelnya atau populasinya. Nah, kemudian berapa jumlah anggota sampel yang paling tepat digunakan dalam penelitian? Jawabannya itu tergantung pada tingkat ketelitian atau kesalahan yang kita kehendaki. Nah, dalam makalah ataupun dalam materi kali ini, populasi dan sampel, di sini saya akan menjelaskan 3 metode bagaimana cara menentukan ukuran sampel. Yang pertama, seperti yang teman-teman lihat di slide PPT, metode pertama itu menggunakan rumus Isaac dan Michael, di mana dapat teman lihat di rumusnya itu bahwasanya S itu sama dengan ukuran sampel, sama dengan per
bagian atas itu ada C, namanya C kuadrat. Nah, C kuadrat dikali dengan N itu ukuran populasi. Kemudian dikali dengan P. P itu apa? P itu proporsi. Jadi nilai proporsi itu sama dengan Q. Q itu nilainya itu 0,5. Nah, kemudian dibagi D kuadrat. D kuadrat itu kebebasan atau kesalahan, yaitu bisa 1% atau 5% atau 10%. Kemudian dikali dengan N dikurang 1, artinya ukuran populasi dikurang 1. Kemudian ditambah dengan C kuadrat dikali P dikali Q. Nah, untuk sendiri bagaimana cara kita menentukan ukuran sampel? Nah, itu sebenarnya mudah sekali. Kita hanya mengikuti prosedur-prosedur sesuai dengan rumus yang sudah dijelaskan di slide PPT. Misal nih, contoh, di slide PPT itu ada tabel di mana kita dapat melihat tabel itu merupakan hasil penentuan dari rumus Isaac sama Michael, di mana ketika kita ingin menggunakan beberapa jumlah populasi, kita bisa melihat berapa sampel yang harus kita ambil sesuai dengan taraf kesalahannya. Jadi maksud taraf kesalahan di sini menurut rumus Isaac sama Michael ada 3. Yang pertama 1%, yang kedua itu 5%, dan yang ketiga itu 10%. Jadi ketika kita melakukan penelitian nih, misal ada 1000 populasi, maka ketika kita ingin menentukan ukuran sampelnya dengan taraf kesalahan 1%, maka itu tingkat kepercayaannya itu 99%. Kenapa 99%? Karena 100% dikurang dengan 1%. Kemudian ketika kita ingin melakukan penelitian dengan taraf kesalahan 5%, maka tingkat kepercayaannya itu atau tingkat kebebasannya itu sebesar 95%. Begitu juga dengan 10%. Nah, untuk sampel yang kita tentukan berdasarkan ukuran populasi menurut Isaac sama Michael, itu dapat teman-teman lihat di bagian tabel slide PPT, di mana di situ dijelaskan bahwasanya ukuran populasi paling kecil itu dimulai dari 10. Dan yang paling besar itu sebenarnya bisa lebih dari 2.000 atau mungkin 10.000 menurut rumus Isaac sama Michael ini. Hanya saja rumus ini menggunakan asumsi bahwasanya populasi itu berdistribusi secara normal. Nah, di situ di slide dapat teman-teman lihat bahwasanya ada contoh. Pertama, untuk populasi 1000, untuk taraf kesalahan 1%, jumlah sampelnya itu 399. Kenapa 399? Itu dapat teman-teman lihat di bagian tabel tadi. Atau mungkin teman-teman bisa mencarinya menggunakan rumus Isaac sama Michael tadi. Misalnya, C kuadrat. Nah, untuk C kuadrat ini sendiri sudah ada ketentuannya. Itu dapat teman-teman lihat di bagian tabel C kuadrat. Nanti teman-teman bisa searching tabel C kuadrat, itu sudah ada ketentuannya. Misal kalau kita menggunakan taraf kesalahan 1%, itu C-nya itu sebesar 6,641. Ada juga sebesar 5%. 5% itu C kuadratnya sebesar 3,841. Begitu juga dengan 10%. 10% itu C kuadratnya itu 2,704. Nah, jadi semua itu untuk C kuadrat sudah ada ketentuannya. Nah, untuk N-nya itu ukuran populasi. Kita sesuaikan dengan populasi yang mau kita teliti. Kemudian untuk P-nya itu sama nilainya, sama dengan Q, 0,5. Untuk D itu 0,05. Nah, jadi teman-teman tinggal memasukkan saja ke dalam rumus Isaac sama Michael ini. Nanti teman-teman bisa mendapatkan hasil berapa sampel yang harus kita teliti ketika kita menggunakan populasi tersebut. Nah, lanjut, next. Host. Oke, tadi kan ada metode menggunakan rumus Isaac sama Michael. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penentuan sampel menurut pendapat Slovin. Di mana di situ dapat teman-teman lihat rumusnya itu N sama dengan N besar per 1 ditambah N dikali E pangkat 2. Di mana N itu ukuran sampel. Jadi ketika kita mau mencari tahu berapa sampel yang harus kita teliti nih, maka rumusnya itu menurut Slovin dapat tertera dalam slide itu. Kemudian N besar itu ukuran populasi. Kemudian untuk E itu bisa dibilang taraf kesalahannya. Jadi setiap penelitian ada sampelnya itu ada namanya taraf kesalahannya itu atau taraf errornya. Nah, jadi itu bisa 1%, bisa 5% atau 10%.
Nah, contohnya dapat teman-teman lihat di slide bahwasanya apabila misal nih, apabila diketahui jumlah populasi dalam sebuah penelitian itu 500 orang, maka tentukanlah jumlah sampel yang dapat diambil dengan E atau taraf kesalahannya itu 5%. Maka cara mencarinya itu kita masukkan, kita sesuaikan dengan rumus Slovin. N sama dengan N per 1 ditambah N dikali E pangkat 2. Di mana N itu ukuran populasi. Jadi ukuran populasinya kan 500. Jadi 500 dibagi dengan 1 ditambah 500 dikali dengan 5%. E-nya itu taraf kesalahannya. 5% pangkat 2. Maka dapatlah 500 per 2,25. Kemudian kita bagikan, maka hasilnya itu 222,222. Jadi kalau dibulatkan, itu sebenarnya ada aturan dalam pembulatan bilangan desimal. Untuk aturannya sendiri dapat teman-teman baca bagaimana cara menentukan, bagaimana cara membulatkan bilangan desimal. Jadi itu didapatkan hasil bahwasanya ketika kita menggunakan 500 populasi, maka sampelnya itu yang harus kita teliti adalah 222 orang dengan taraf kesalahan 5%. Nah, itu menurut pendapat Slovin. Selanjutnya, host bisa di next kan? Next, in. Sekali lagi in. Oke, baiklah, sesuai dengan yang saya sampaikan, di sini kita menjelaskan tiga metode. Yang pertama tadi metode Isaac sama Michael. Yang kedua tadi udah pendapat Slovin. Nah, lanjut yang ketiga, bisa penentuan sampel dapat dilakukan dengan nomogram Harry King. Jadi bagaimana cara kita menentukan menggunakan nomogram Harry King? Jadi teman-teman dapat lihat di gambar di slide PPT. Di situ ada 2 garis merah yang paling besar ya. Jadi di ruas kiri itu menunjukkan persentase populasi yang diambil sebagai sampel. Jadi sebelah kiri itu sampelnya dan sebelah kanan itu ukuran populasinya. Jadi kita ambil contoh aja nih. Ketika kita mau melakukan penelitian, populasinya itu 200, maka tandai yang sebelah kanan ada 200 populasi. Nah, setelah 200, kemudian kita tentukan berapa taraf kesalahannya atau berapa taraf kesalahan yang mau kita teliti, apakah itu 1%, 5%, atau 10%. Maka itu disesuaikan dengan garis yang ada di tengah bagian gambar tadi. Jadi bagian nomogram ini untuk taraf kesalahan yang paling kecil itu sebesar 0,3%. Sedangkan yang paling besar itu di atas 15%. Nah, sesuai contoh, di contoh itu menggunakan kepercayaannya itu 95%, maka taraf kesalahannya itu 5%. Kenapa 5%? Karena 100 dikurang 5 itu 95%. Jadi 95% itulah sesuai dengan taraf kepercayaannya. Jadi kita tarik garis dari 200, kemudian melewati angka 5 yang di tengah. Maka kita jumpai bahwasanya titiknya itu berada di antara 50 sama 60. Jadi kita perkirakan itu sekitar 58. Kemudian dikali dengan 1,195. Kenapa 1,195? Karena di situ ada bagian tabel kecil. Ketika kita menggunakan taraf kepercayaan 95%, maka di situ ada bahwasanya angkanya bahwasanya taraf kesalahannya itu sebesar 1,195. Jadi kita sesuaikan sama yang udah ditertera di tabel di nomogram tadi. Jadi kita kalikan dengan 1,195, dapatlah hasilnya itu sebesar 19,12 orang. Jadi kita bulatkan sekitar 20 orang. Jadi ketika kita melakukan penelitian dengan populasi 200, maka sampel yang harus kita teliti itu cukup 20 orang saja. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya mengenai contoh lain akan dijelaskan oleh rekan saya, Puja Hujaibah. Kepada Puja, saya persilahkan. Sekian dari saya.
Ya, baik. Terima kasih untuk Aldi. Selanjutnya, saya akan memberikan sedikit contoh tentang menentukan ukuran sampel ini. Nah, jadi akan dilakukan penelitian untuk mengetahui tanggapan kelompok masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah tertentu. Nah, kelompok masyarakat itu terdiri dari 1.000 orang yang dapat dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu lulusan S1 50, sarjana muda 300, kemudian SMK 500, SMP 100, dan SD 50, populasi berstrata. Nah, dengan menggunakan tabel yang telah dijelaskan oleh Saudara Aldi tadi di slide PPT, nah, bila jumlah populasinya 1.000, kesalahan 5%, maka jumlah sampelnya itu 258. Karena populasi berstrata, maka sampelnya juga berstrata. Stratanya itu ditentukan menurut jenjang pendidikan tersebut. Dengan demikian, masing-masing sampel untuk tingkat pendidikan harus profesional sesuai dengan populasinya. Jadi, jumlah sampel untuk setiap kelompok itu dibagi per 1.000, kemudian dikali dengan 258. Jadi, jumlah sampelnya itu 12,9 ditambah 77,4 ditambah 129 ditambah 25,8. Nah, jumlah yang pecahan bisa dibulatkan ke atas sehingga jumlahnya menjadi 13 ditambah 78 ditambah 129 ditambah 26 ditambah 13 menjadi 259. Pada perhitungan yang menghasilkan pecahan atau terdapat koma, sebaiknya dibulatkan ke atas sehingga jumlah sampelnya menjadi lebih 259. Hal ini lebih aman daripada kurang dari 258. Nah, kemudian dari Roscoe dalam bukunya Reset Metode for Business memberikan saran-saran tentang sampel untuk penelitian seperti berikut. Yang pertama itu, ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Yang kedua, bila sampel dibagi dalam kategori misalnya pria atau wanita, pegawai negeri atau swasta, maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30. Kemudian yang ketiga, bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate atau korelasi atau regresi ganda, maka jumlah anggota sampel minimal 10 dikali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya, variabel penelitiannya ada 5 atau independen ditambah dependent, maka jumlah anggota sampel 10 dikali 5 sama dengan 50. Kemudian yang terakhir, yang keempat, untuk penelitian eksperimen yang sederhana yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai 20. Mungkin segitu saja contoh dari ukuran sampel lainnya. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya yang telah menambahkan contoh menentukan ukuran sampel. Nah, baiklah, selanjutnya materi selanjutnya mengenai desain penelitian eksperimen akan dijelaskan oleh rekan saya satu lagi, yaitu Ambarwati. Kepada Ambar saya persilakan. Materi yang selanjutnya yaitu adalah desain penelitian eksperimen. Nah, desain penelitian eksperimen ini menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut MC Milan pada tahun 2010, bahwa mendefinisikan desain penelitian sebagai rencana dan struktur penyelidikan yang digunakan untuk memperoleh bukti-bukti empiris dalam menjawab penelitian. Kemudian menurut Criswell pada tahun 2011, mendefinisikan bahwa desain sebagai prosedur khusus yang terlibat dalam proses penelitian, meliputi pengumpulan data, analisis data, dan penulisan laporan. Jadi, desain penelitian merupakan kerangka kerja sistematis yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Sedangkan metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali.
Nah, berdasarkan setting dan tempat penelitian, penelitian ini dibedakan menjadi 3, yaitu penelitian eksperimen, penelitian survei, dan penelitian naturalistik atau kualitatif. Nah, penelitian eksperimen ini diadakan di laboratorium, sedangkan penelitian survei dan penelitian naturalistik itu diadakan pada kondisi alamnya. Kemudian, macam-macam desain eksperimen. Terdapat beberapa bentuk desain eksperimen yang dapat digunakan dalam penelitian bisnis, yaitu yang pertama ada pre-eksperimental, kemudian yang kedua ada true eksperimental, yang ketiga ada faktorial eksperimental, dan yang keempat ada quasi-eksperimental. Nah, pre-eksperimental ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah one shot case study, yang kedua itu adalah one group pretest atau post-test, yang ketiga itu adalah intake group comparison, kemudian true eksperimental, yang bagian kedua itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada post-test only control design, kemudian yang kedua itu ada pretest control group design. Yang kemudian itu ada yang keempat ada quasi eksperimental, dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada time series design, kemudian ada non-equivalent control group design. Nah, itulah pembagian dari macam-macam desain eksperimen. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Ambarwati yang sudah menjelaskan mengenai desain penelitian eksperimen yang meliputi bagaimana definisi dan macam-macamnya. Nah, baiklah, hanya ini materi Pak kita mengenai populasi dan sampel. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga video pembelajaran kita kali ini mengenai populasi dan sampel penelitian dalam mata kuliah statistik pendidikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menonton video ini. Sekian dari saya, selaku moderator. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah turut berpartisipasi dalam penyampaian materi. Dan itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.